Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Andri Ilham Ramadan dengan NIM 2103102148 dari kelas 4E Manajemen. Di sini saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu filsafat yang diampu oleh Ibu Iwin Julianti. Yang pertama, etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya, serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, dan terjadi pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua adalah metafisika. Metafisika adalah pengetahuan yang membicarakan hal-hal paling dasar di luar pengalaman manusia. Kemudian yang ketiga adalah estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang membahas mengenai keindahan atau hal yang indah yang terdapat pada alam dan seni. Yang keempat, logika. Logika adalah suatu cara yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dan mencegah kesesatan berpikir. Kemudian yang kelima, monoisme. Monoisme adalah suatu yang dicap tunggal dan tidak bisa berubah-ubah. Hanya saja melalui panca indera kita, hal yang tunggal bisa berubah dan maknanya akan tetap sama. Dualisme. Dualisme adalah segala sesuatu yang berlawanan dan sifatnya kekal. Hal ini adalah mutlak di dalam kehidupan, dan hal tersebut tidak bisa dibantah. Tetapi kedua hal tersebut akan kembali pada Tuhan, atau dengan kata lain, Tuhan tidak ada lawannya. Yang ketujuh, pluralisme. Pluralisme adalah paham atas keberagaman. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk menjaga keunikan budayanya masing-masing. Kemudian yang kedelapan, materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. Kemudian yang kesembilan, determinisme. Determinisme adalah keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. Kemudian yang ke-10, naturalisme. Naturalisme adalah memandang bahwa manusia diciptakan agar dapat belajar dan berpikir untuk kembali kepada penciptanya. Yang ke-11, spiritualisme. Spiritualisme adalah bentuk karakteristik dari sistem pemikiran manapun yang meyakini eksistensi dari realitas imaterial yang tak bisa diserap oleh indera. Kemudian yang ke-12, hedonisme. Hedonisme adalah anggapan umum yang identik dengan hidup enak dan foya-foya tanpa memperdulikan lagi akibat-akibatnya, dan itu termasuk suatu bencana di masa depan. 13. Yang ke-13, utilitarisme. Utilitarisme adalah teori ketika etika normatif yang menentukan bahwa kebaikan adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua individu terdampak. Kemudian yang ke-14, filsafat barat.
Filsafat Barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia Barat atau Oksidental. Kemudian yang ke-15, filsafat Islam. Filsafat Islam adalah merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan dalam peradaban umat muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang ke-16, filsafat Timur. Filsafat Timur adalah berbagai aliran pemikiran filosofis yang berasal dari Asia, termasuk juga filsafat Tiongkok, India, Jepang, Islam, dan Buddhisme. Setiap aliran filsafat ini memiliki sistem pemikiran yang luas dan bervariasi. Yang ke-17, filsafat politik. Filsafat politik atau teori politik adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak, hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh otoritas. Kemudian yang ke-18 adalah filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Yang ke-19, filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Ke-20, filsafat sejarah. Filsafat sejarah adalah suatu filsafat sejarah yang meneliti azas-azas paling fundamental ataupun hakiki dalam proses historik sebagai keseluruhan dalam keanekaan peristiwa. Peristiwa sejarah juga disebut dengan istilah metahistori, mencoba memahami berbagai pola dan hukum dalam berbagai peristiwa. Filsafat sejarah mengandaikan dan memperkembangkan dan meruncingkan bidang-bidang filsafat sistematik lainnya, seperti filsafat manusia, filsafat moral, filsafat sosial, dan filsafat kebudayaan. Filsafat sejarah sendiri meneliti dasar-dasar dan asas-asas paling umum serta mutlak, yang artinya mengatasi pemahaman seperti dalam studi sejarah biasa. Selain itu, filsafat sejarah mencari insight yang lebih mutlak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.